Mom, can I talk to you for a second? Hah? Terus aku bilang, Serius Elvara ngajak ngomong begitu? Iya, Menarik Mom, nih. Ya. can I call Uncle Vincent Daddy? Ada nggak sih? Siapa? Itu. Halo! Oh, baru mulai. Ini aja. Silent. Kalau ada gini tangannya, kalau nggak ada gini. Oh, ntar dulu ya. Saya minum vitamin dulu ya. Saya mau minum vitamin Blackmores dengan BOC 1000. Mengandung vitamin C 1000 mg membantu memelihara daya tahan tubuh. By the way, ini kan memang gue di-endorse ya. Tapi I do really drink this thing. Iya, itu emang bagus banget. Apalagi kalau lagi COVID gini kan. Itu sehari-hari aku juga emang udah minum. Tapi kalau di sini nyarinya di mana sih? Kamu bisa beli di Tokopedia. But I have it for you. Mau. Kamu bisa bawa pulang. Karena Yeah. kamu kan baru married. And then congratulations for your married. Yeah, thank you. You can bring it home, you can drink it. Buat jaga daya tahan tubuh. By the way, pernikahan kemarin pasti capek banget. Aku yang minum satu boleh nggak? Boleh, silakan. Gue ngelihat pernikahan kalian tuh sakral banget. Iya, I mean like Family only. iya. Satu hal sih yang gue garis bawain waktu pernikahan itu salah satu yang daya tariknya kuat banget. Ada apa ya? Oh ya diputar dulu ya. Bilang Pak. Jadi gue ngelihat El Barak itu menangis. Very deeply. Itu kenapa ya? Dia ngerasain apa yang semua orang di situ rasain gitu. Karena sebenarnya yang nangis tuh bukan dia doang, hampir semuanya. Mamaku, papaku, Papa Vincent, Mama Vincent, kakaknya Vincent, El, aku Vincent. Kita sebenarnya semuanya nangis pas speech, dengerin speech gitu. Cuma yang kesorot tuh El doang gitu. Tapi El nangis pun itu aku sebenarnya surprise banget karena awal-awal tuh soalnya aku berpikir bahwa oke, nanti ada speech vow between aku sama Vincent gitu. Jadi aku tuh sama sekali nggak punya speech buat orang lain kecuali Vincent. Tapi Vincent punya speech buat semua orang. Waktu itu speechmu apa sih ke Vincent? Ya aku bilang kan, aku Jessica, aku menerimamu sebagai suamiku, pasangan hidupku, mulai hari ini sampai selama-lamanya, teman hidupku, dalam suka dan duka, senang dan sedih, dan aku berjanji akan selalu mencintaimu lebih setiap harinya. Kamu tulis? Tulis, aku tulisnya udah lama kebetulan. Ada kali udah sebulan setengah lah aku udah tulis gitu. Kalau Vincent nulisnya on the day. On the day dia? Yeah. Dia Vincent, kamu ingat dia ngomong apa? Dia bilang, dia ngomongnya pakai bahasa Inggris, aku sebenarnya nggak ngerti. Mohon maaf, gimana ceritanya? Ibu nggak lu serius kagak ngerti. Berarti sebenarnya itu gimana? Dia ngomong, nggak, dia bilang sama gitu, dia janji dia bakal menjaga, melindungi, terus juga akan thick and thin gitu kan. Terus lupa aku, saya kayak gitu. Tapi apa yang bikin kamu ngerasa kayak very touch waktu pernikahan itu? Apa sih momen apa yang kamu ingat? Momen dimana kok bisa selancar ini gitu, itu yang aku syukurin gitu. Jadi di hari itu tuh aku nggak ada berhentinya buat bersyukur, berterima kasih gitu karena hari itu tuh begitu indah, aku begitu enjoy, nggak stres sama sekali. Keluarga semuanya bahagia, aku bahagia, Vincent juga, El juga, semua happy. Terus aku kayak nggak tahu deh, kayak jawaban Tuhan tuh luar biasa buat hidup aku gitu. Jadi selama aku sedih kemarin gitu, itu terutama sedihnya bukan karena aku pribadi, sedihnya karena ngelihat anak aku sebegitu mudanya gitu, terus begitu ringkihnya dan sebegitu nggak tahu apa-apanya gitu, harus ngerasain hal-hal yang sebenarnya dia nggak perlu rasain gitu. Cuma dia harus ngelewatin itu. Aku ada di mana di momen dia kayak pucet aja gitu, nggak ada auranya gitu waktu itu. Jadi itu saat-saatnya aku hancur sebagai seorang ibu gitu. Maksudnya aku tuh kan sebagai seorang ibu, aku harusnya bertanggung jawab ya sama buat anak gitu, terutama perasaannya, tumbuh kembangnya. Tapi kenapa jalan hidup aku tuh harus membawa dia ngelewatin hal-hal yang sebenarnya dia nggak perlu jalanin gitu.
Jadi itu yang bikin aku tambah hancur sebenarnya gitu. Nah, waktu kamu vakum terus pindah ke Bali, Hmm. itu apa yang terjadi sebenarnya? What happened with you? Itu banyak banget pertanyaan di situ yang tidak terjawab sih sebenarnya. What's going on gitu loh. Sejujurnya, Ya, jujur anything that kacang hijau. bebas. Kamu mau cerita boleh nggak? Nggak juga kamu mau, it's okay. Sebenarnya pertama waktu itu sebenarnya niatnya adalah untuk aku mempertahankan hubungan. Ya, Karena gimana pun juga ya aku ngerasa aku udah dewasa. Kalau aku ada masalah, harusnya aku berjuang untuk mempertahankan hubungan itu supaya bisa berhasil. memperbaiki Terus, hubungan itu. yes. Tapi ya ternyata emang mungkin jalannya mungkin nggak ke situ. Terus ya udahlah, pokoknya di saat sedih itu aku tuh nggak lepas dari berdoa. Jadi aku selalu berdoa. Tapi doa aku selalu minta untuk balik gitu. Mm-mm. Jadi aku berdoa. Tapi tuh aku ngerasa semakin dekat sama Tuhan gitu. Jadi tuh aku kayak komunikasi setiap malam, aku sambil nangis, sambil merenung. Itu tuh momen-momen dimana aku juga sakit. Jadi tuh aku bener-bener shock, bener-bener kayak down banget gitu. Terus aku tuh sampai nggak sanggup. Aku ketemu, waktu itu aku inget aku habis syuting, itu aku udah getting better banget. Tapi ketika aku ketemu temen, kayak misalnya ketemu Ruben, ada Sarwenda, nggak tahu kenapa aku langsung nangis kayak God please help me gitu. I don't wanna feel this gitu. Aku mau kembali seperti dulu gitu. Tapi nggak bisa. Itu sedih banget, momen itu sedih banget sampai aku nggak mau pulang ke Jakarta. Aku pernah kembali pulang ke rumah. Itu aku ya, dari pertama aku nyampe naruh koper itu aku udah nangis. Mau tidur aku nangis, mau mandi aku nangis, mau makan aku nangis, mau ngapa-ngapain itu aku nangis. Sampai akhirnya aku rencana stay di Jakarta 3 hari, 1 malam aku udah pulang. Apa yang bikin kamu nangis sih sebenarnya? What make you very disappointed? Karena gagal itu rasanya kan gak enak. Ya kamu pernah gagal dulu kan? Iya, dan aku nggak mau itu terulang lagi. Oke, Aku, itu beban ya? Iya, aku mau berusaha gimana caranya ini harus berhasil. Oke. Entah siapa yang salah, tapi aku mau memperbaiki, aku mau berusaha gitu, Yeah. semampu aku gitu. Dan ya aku lakukan semampu aku pindah ke Bali, aku tinggalin semuanya, aku tinggalin kerjaan aku tinggalin keluarga aku tinggalin teman-teman aku, kenyamanan aku, lingkup sosial aku, lingkup kerjaan aku, just for that. Jadi kamu fight sebegitu banyak, meninggalkan begitu banyak hal untuk cinta, Ya, untuk komitmen. komitmen Iya, pasti. karena aku gini, aku udah punya anak aku pasti nyontoh aku. Aku mau buktiin ke El Barak, look, mama berusaha untuk mempertahankan, mama berusaha untuk Fight. fight, berjuang gitu. Karena aku bukan orang yang lemah, aku orang yang mau berjuang gitu. Jadi suatu hari El bisa lihat gitu, oh ya mamaku memang sudah berusaha gitu. Aku bukan orang yang suka main-main gitu. Yeah. Jadi ya aku emang udah berusaha, aku korbanin semuanya. Sampai orang tua aku aja sedih gitu, mereka nangis-nangis, aku pindah ke Bali, aku nggak pulang-pulang gitu. Tapi tekad aku udah bulat, aku ingin memperbaiki hubungan. Terus aku, dari situ hikmahnya adalah aku selalu berdoa, berbicara sama Tuhan setiap malam, aku minta jalan yang terbaik. Tetap masih egois, masih pengen Tuhan bantu aku untuk memperbaiki, bantu aku untuk menyadarkan semuanya gitu. Cuma komunikasi aku sama Tuhan tuh berlanjut ke akhirnya ikhlas, akhirnya pasrah. Berapa lama tuh fase yang kamu alami itu? Ada berapa bulan, apa tahunan? Tahun sih. Setahun ya? Iya. Berarti setahun itu kamu banyak air mata tuh? Oh, setiap malam. Setiap malam kamu banyak air Setiap mata? malam. Bahkan kalau bangun pagi, di kamar mandi, lagi mandi, itu aku Bisa nangis sendiri. Terus kalau El misalnya lagi main apa, aku di kamar nangis. El pernah ngeliat gitu nggak mamanya nangis? Enggak. Gitu? Enggak ya? Kamu Enggak. selalu hide dari sembunyikan Selalu dari dia? hide. Cuma di hari pertama, itu kita nangis sama-sama di garasi. Kok bisa? Karena dia perginya di garasi. El nangis? Nangis. Tapi dia yang ngusap pipi aku. Dia bilang, it's okay mama, jangan nangis lagi. Mama masih punya El. Dari dulu El sama mama kita udah berdua. Jadi sekarang kita kembali berdua lagi, nggak ada masalah. Gitu. Berarti El ini kan memang menjadi kekuatan kamu kan? Iya. Dan seiring waktu berjalan, akhirnya kamu sampai ke titik di mana mau nggak mau saya harus ikhlasin nih. Iya, ada momen itu. Karena pertama,
balik lagi ke tanggung jawab gitu. Aku punya tanggung jawab El Barak. Aku tahu dia sedih. Aku tahu aku udah berusaha. Aku tahu kalau aku sedih, dia juga sedih. Terus kalau aku sedih, aku jadi nggak kompeten sebagai seorang ibu. Ya. Jadi ketika di momen, oke, aku rasa ini cukup. Aku kasih dia waktu untuk berpikir. Kalau emang iya, ayo lanjut. Kalau enggak, ya udah, aku akan ikhlas, aku akan move on, aku akan mencintai diri aku dan anak aku kembali. Nah, kemudian akhirnya kamu bisa ketemu seseorang yang namanya Vincent. Vincent Verhaeghe. Kenapa dia? Jadi gini, ceritanya tuh lucu banget. Aku jadi waktu Tuhan tuh punya caranya unik ya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya nggak pernah ninggalin semua manusia yang ada di bumi ini. Jadi Tuhan tuh sebenarnya selalu ada di sekitar kita gitu. Jadi aku ngerasa ketika aku sampai di Bali, 2 minggu aku sampai di Bali, itu kan aku lagi sedih-sedihnya tuh. Air mata aku tuh udah bercucuran. Tapi 2 minggu aku di Bali tuh, Bastian Steele tiba-tiba teks terus ngajakin sunsetan, terus udah gitu Bastian sama Vincent. Nah di situ aku kenal sama Vincent, tapi di situ sama sekali aku nggak say hello atau salaman tuh sama sekali nggak gitu, kayak hai Bas, kalau mau sunset ya udah sunset aja ya, aku ke atas dulu gitu. Jadi abis itu juga aku langsung tinggal gitu. Jadi udah temenan, akhirnya temenan sampai sempet juga aku lose kontak juga sempet, terus habis itu kontak lagi, habis itu temenan lagi, habis itu pas aku move on baru mulai deket. Nah, itu kan ada momen di mana akhirnya kamu ya udah deh selesai di sini. Kok nggak balik ke Jakarta? Karena El udah mulai sekolah di Bali. Oh, jadi kamu planning emang sebenarnya waktu itu untuk stay di Bali? Iya, soalnya when I do something, aku bener-bener ngelakuin. Semuanya aku pindahin, padahal aku udah bayar 1 tahun uang sekolah El Barak di Jakarta. Yaudah deh, biarin ikhlasin aja. Tuh. Iya, tapi kan dilemanya banyak banget. Karena gini, satu sisi, kamu nikah, kamu punya anak, kamu harus mendahulukan yang mana nih? Nah saat itu kamu lebih mendahulukan anak apa kamunya? Pas kapan? Pas kamu mencari pasangan untuk menikah. Sebenarnya pasangan untuk menikah kali ini sebenarnya nggak aku cari sih. Datang sendiri. Betul, itu kan ketika kamu ketemu Vincent, tapi dalam proses kamu untuk mencari pasangan hidup, mana yang kamu dahulukan, El atau kamunya? El. Kalau El aku, El. Itu yang ngedrive kamu tuh El kan? El, artinya cocok dulu nggak? Kalau dia bisa connect ke El Barak, kalau dia bisa sayang ke El Barak, dia bisa jadi ayah sambungnya El Barak gitu. Karena aku ngerasa aku sebagai ibu, orang tua, kan aku udah dikasih rezeki anak, itu tanggung jawab aku. Terus kalau aku bahagia tapi anak aku enggak, itu nggak akan bikin aku bahagia gitu. Jadi El, kalau ditanya El atau aku, El. Gitu. Nah kalau anggap misalnya El suka dengan pria ini, sedangkan kamu tidak terlalu suka. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah aku bawa ke rumah juga. Berarti, nggak aku kenalin. Iya berarti lewat kamu baru ke El nih. Iya, tapi El kunci penentunya. Kunci penentu dia. Iya. Nah misalnya, kamu kenalin nih, El bilang, ada nggak sih, pernah nggak sih El, kamu kenalin, misalnya ada cowok gitu, El, I don't like it gitu, pernah? Sebenarnya aku nggak terlalu banyak punya temen cowok. Iya. Maksudnya temen cowok ada banyak, tapi temen deket. Maksudnya yang lebih ke arah buat serius, terus dibawa pulang ke rumah itu nggak ada. Maksudnya nggak banyak. Paling 2 sama Vincent. Oh berarti kamu termasuk orang yang sangat picky lah ya? Ya maksudnya setelah banyak perjalanan yang aku lewatin ya emang harus picky. Harus picky, betul. Gitu. Nah kembali ke kenapa Vincent akhirnya orang yang menurut kamu tepat untuk jadi pendamping kamu dan juga jadi figure father buat El? Pertama aku nyaman. Terus kedua Vincent tuh, aku ngerasa Vincent tuh bisa ngejagain aku sama El. Terus dia bisa bertanggung jawab. Terus orangnya menyenangkan apa adanya. Tegas. Kalau itu aku setuju, menyenangkan aku setuju. Iya, tegas orangnya gitu. Kebetulan aku tuh butuh orang yang tegas gitu.
Vincent tegas. Iya, aku tuh butuh orang yang tahu apa mau dirinya gitu. Oke. Karena aku udah terbiasa ngedrive orang. Kalau aku ngedrive laki-laki kan kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Jadi aku butuh yang bisa ngedrive aku gitu. Nah, gue pengen masuk lebih dalam, izin ya. Kamu kan, kalau yang kamu cerita nih suatu hal yang ya semua orang paham lah ya. Pasti harus nyaman, nggak mungkin enggak. Harus cowoknya tanggung jawab, nggak mungkin enggak. Harus juga punya sisi yang lain yang nggak mungkin enggak. Deep inside, pasti ada sesuatu yang membuat kamu bisa akhirnya I wanna go with this guy. Karena ada trauma di dalam diri kamu pasti. Ada beban di dalam diri kamu, terutama bicara ketika kamu pindah ke Bali. Itu karena ada sesuatu hal yang akhirnya kamu coba fight and you fail. Dan kamu akhirnya bisa terima. Itu nggak mudah loh. Itu nggak pernah mudah. And then this guy come from nowhere. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu I have to go with this guy. I'm sure. Jawaban doa sih. Jadi tuh waktu aku mulai deket sama Vincent, itu aku bawa dalam doa. Oke. Jadi aku doa, Tuhan tuh sebenarnya emang nggak pernah ninggalin aku ya. Jadi sejak aku ngerasa patah hati, hancur pun Tuhan sebenarnya udah nyiapin orang yang spesial buat aku gitu. Yang aku nggak tahu, yang aku nggak sangka-sangka, yang aku nggak pernah kira gitu. Si Vincent ini. Jadi dari situ aku bawa dalam doa, Tuhan kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau nggak jodoh, lebih baik jauhkan aja gitu. Aku ikhlas, aku sama sekali nggak akan gimana-gimana gitu. Pokoknya semua rencanamu aku mau ngejalanin gitu. Jadi apapun itu aku akan terima gitu. Jadi setiap hari aku bawa dalam doa. Tapi nggak dijauh-jauhin, justru dideket-deketin terus. Yang deketin siapa? Dia. Oh, maksudnya dia yang ngedeketin kamu? Iya, dia deketin. Kamu berusaha menjauh nggak pas dideketin? Iya, tarik ulur aja. Oh, baik. Gitu. Ngerti lo Vincent ya, tarik ulur ya? Terus kayak jawaban dari El Barak juga kayak, L-nya tuh antusias gitu, excited gitu. Kenapa? Seneng banget. Pertama, Vincent tuh pinter untuk ngambil hati anak. Caranya? Caranya nanti kamu bisa tanya dia. Oh, baik. Ya. Yeah. Terus El Barak somehow tuh satu malam dia nanya ke aku, Mom, can I talk to you for a second? Hah? Terus aku bilang, Serius El Barak ngajak ngomong begitu? Iya. Menarik Mom, nih. Ya. can I call Uncle Vincent Daddy? Dia nanya aku dulu. Hah? Kok bisa? Tapi aku nggak bilang iya atau enggak. Aku bilang, El, are you serious? Yes, I'm serious. Ikutin kata hati El aja. Kalau El mau panggil Daddy, El bisa tanya langsung ke Uncle Vincent, boleh nggak El panggil Daddy? Kalau El cuma iseng-iseng doang, El pikir-pikir aja lagi gitu. Karena it's very sweet tapi juga very deep gitu. Tunggu, yang sama sebelum-sebelumnya itu pernah nggak El tiba-tiba ngajak kayak gini? Boleh nggak aku panggil dia Daddy? Pernah nggak sih? Enggak. Baru ini doang? Iya. What happened? I don't know. Kan dia pasti tambah gede dong. Dia Iya sekarang sih. udah umur 7 tahun. Udah dia tuh ini banget. Otaknya tuh dewasa Iya, gitu. pinter. Jadi dia emang kita suka komunikasi kan. Jadi dia tanya gitu. Aneh banget ya. Iya. Tiba-tiba El bisa nanya kayak gitu. Itu nanti kita harus tanya sama Vincent sih sebenarnya. Terus aku kan lihat tuh di caption kamu. Akhirnya ada seseorang yang bisa membuat aku in love again. Believe in percaya love. kan cinta lagi. Tadinya kamu udah tidak percaya sama cinta? Aduh, tadinya udah nggak mau. Udah deh, aku udah capek. Aku udah nggak mau ngerasain ini. Karena ini yang sakit bukan aku doang. Anak aku terutama. Terus kedua adalah orang tua aku. Gitu. Jadi aku nggak mau main-main gitu. Nggak mau. Karena ya mungkin cinta menyenangkan, happy gitu. Tapi dampaknya bukan cuma aku doang, ada anak dan keluarga gitu. Jadi ya aku memang harus bertanggung jawab untuk
percintaan aku ke depannya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pun ya udah nggak apa-apa. Aku udah bahagia soalnya aku udah ada anak, aku punya apa yang aku punya, aku udah bersyukur. Jadi lebih dekat sama Tuhan juga. Jadi udah cukup aja waktu itu, rasanya udah cukup. Tadinya kamu waktu dulu berpikir cinta itu apa sih? Cinta seneng-seneng dong, happy-happy, Oh, ada cinta yang happy-happy, sayang, ada yang sayang, terus ada teman gitu. ada yang bisa diajak seru-seru. Iya. Ada ini nggak perubahan makna cinta nggak sekarang ini kamu melihatnya? Pastinya sekarang cinta terasa lebih besar lagi dari sebelumnya. Terus rasanya tuh cinta yang sekarang tuh dibarengin dengan komitmen, terus dibarengin dengan rasa syukur, dibarengin dengan kepercayaan, dibarengin dengan saling mengasihi, menghormati, melayani gitu. Udah lebih besar ya, udah nggak kayak dulu ya? Iya, kalau dulu kan definisinya sempit, kalau sekarang lebih luas. Terus kalau arti komitmen sendiri buat kamu sekarang ini dan dulu berbeda nggak? Dulu aku nggak tahu komitmen. Oke, you don't know what is Aku commitment. tahu komitmen ya sejak zamannya El Barak lah. Maksudnya? Kira-kira sekitar 7-8 tahun yang lalu baru ngerti komitmen. Dari mana kamu mengerti komitmen? Dari Maksudnya? pernikahan dong. Oh, oke. Mm-mm. Kamu mengerti komitmen itu apa gitu dari situ? Ya, komitmen. Apa? Komitmen adalah bahwa kita sama-sama komit, sama-sama setuju, sama-sama menerima, menjalani suatu hubungan. Iya. Dengan komitmen itu kan ada A, B, C-nya. Kayak misalnya, kita sebagai sepasang suami istri saling menjaga hubungan dengan cara A, tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Menjaga kehormatan satu sama lain gitu-gitu. kehormatan itu ya. Terus sama juga saling menjaga diri, tidak narkoba, tidak melakukan hal-hal yang merugikan di luar hukum, norma-norma. Terus yang ketiga adalah berkomitmen untuk tidak saling menyakiti, kekerasan dalam rumah tangga, membohongi, menyakiti dengan berbagai macam cara gitu. Dalam perjalanan hidup kamu, komitmen itu pernah ada yang rusak nggak? Adalah. Terus apa yang kamu lakukan? Pertama, mengambil waktu untuk menyendiri, evaluasi, terus juga berdoa. Iya pasti. Dan kamu coba untuk membuka diri lagi. Iya, pertama mencoba untuk mencintai diri sendiri kembali lagi. Iya. Habis itu sebenarnya lebih ke ikhlas aja sih jalannya. Aku nggak maksain apa-apa. Aku juga nggak mengharapkan apa-apa. Tapi itu selalu ada di dalam doa aku gitu. Maksudnya aku nggak berusaha untuk dapetin sesuatu gitu. Dapetin seseorang, cinta seseorang itu nggak. Jadi lebih ke me, myself, and God aja gitu. Dan akhirnya kamu ketemu dengan Vincent. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk menikah dengan dia. Dan akhirnya kamu percaya bahwa ada seorang yang bisa membuat kamu percaya lagi dengan cinta. So ketika kamu memutuskan untuk nikah, terutama pada saat hari pernikahan itu akan terjadi, El bagaimana posisinya? Jadi di malam sebelum wedding day, Mom, are you excited? Tomorrow you're getting married and I'm gonna have my official dad. Gitu. Kok bisa gitu ya? Iya, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh my God, El, I'm so happy, I'm so excited, I'm grateful. Tuhan itu baik. El harus berdoa nanti malam, bilang terima kasih sama Tuhan karena Tuhan udah kirim ayah buat El Barak. El berdoa semoga papa sama mama selalu bahagia, sehat, bisa jadi orang tua yang baik buat El Barak. Gitu. Itu aneh loh, El itu unik ya. Dia dari ngajak kamu ngomong, terus tiba-tiba pas mau nikah dia bisa ngomong kayak gitu. Dia kayaknya your very support system yang mana ngedorong kamu bisa pergi sampai sejauh itu ya kan? Iya, dia yang bikin aku bertahan dan kuat sih sebenarnya. Gitu. Aku sebenarnya juga kalau dirasa-rasa tuh sakitnya udah kayak udah deh, udah lepas aja semuanya gitu. Tapi kan balik lagi aku ngerasa aku luar biasa gitu dikasih kesempatan menjadi seorang ibu,
terus aku dikasih kesempatan punya tanggung jawab. Jadi balik lagi, dia yang bikin aku kuat, dia yang bikin aku oke, kembali gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kamu jalanin hubungan kamu ke depannya dengan Vincent, you're gonna move to Jakarta or you're gonna stay di Bali? Ya ikut suami dong, tergantung suami maunya kemana. Sementara ini? Bali, karena Vincent lagi bangun rumah di Bali. For who? For me. For you? Iya. Really? Iya. Vincent did that? Iya. I know sih kayak Vincent. I knew Vincent. I mean like, I need to talk with him. Iya. But Vincent did that? Wow. Jadi tuh waktu dia waktu itu pernah menyatakan suka sama aku. Terus aku, enggak deh, jangan, nggak bisa. Aku butuh yang serius. Aku tuh butuh orang yang bisa support aku, bertanggung jawab, punya rumah, punya apa ya, yang pokoknya sesuatu yang bisa tanggung jawab buat aku sama anak aku. Biaya aku tuh mahal, aku bilang gitu. Terus dia pokoknya berapa bulan kemudian datang bawa gambar rumah. Serius? Iya. Bilang katanya, ini nih aku mau bangun rumah. Tolong dong, kamu kan dulu desain interior. Iya. Bagus nggak sih coba desainnya? Oh, cara masuknya. Iya, gitu. Oh, baik. Tapi aku nggak sadar gitu. Oh, iya, Nggak sadar dia mau do something for me gitu. Iya, terus? Oke, oh iya ini gini gitu. Aku biasa aja. Terus ya udah, aku sadarnya emang lama ya. Maksudnya aku juga nggak mau kegeeran dong. Masa mungkin kamu tertidur di dalam ya, sadarnya jadi agak lama ya. Enggak, emang aku orang nggak geeran gitu. Jadi kayak sadarnya agak lama tertidur di dalam. Iya. gitu. Kamu perlu minum Blackmores loh, iya. Biar kamu tidak tertidur di dalam, iya. Biar lebih seger dan bugar. Enggak kan, emang nggak mau geeran aja deh, nggak mau geeran. Terus kemudian dia kan coba deh effort nih. Apa yang akhirnya membuat kamu? Gue yakin pasti awalnya nggak mau kau ini kayaknya. Apanya? Sama Vincent. Awalnya? Iya. Ya awalnya kita cuma teman. Iya, tapi dia kan ngejar-ngejar tuh. Kamunya tuh pasti kabur-kaburan, penasaran juga ini cowok maunya apa. Ada kayak gitu gak sih? Ada di momen kok padahal waktu itu saat itu tuh kebetulan yang naksir aku tuh ada beberapa cowok gitu. Iya. Bener kan gue ngomong. Gue bukan di sini, sikat. Enggak. Tapi kok ini cowok nggak mundur-mundur gitu. Oke, ini cerita. Ada berapa waktu itu? Berapa ya? Nggak apa-apa lah, bocoran dikit. 3, 2, 4, 5. Hah? Ada 4 tuh suara dari sana tuh. Ada 4 cowok, termasuk Vincent? Iya. Sama Vincent 5? Enggak, 4. 4, oke. Tapi kamu lebih interest bukan sama Vincent pasti? Jangan bohong. Aku bukannya nggak interest sama siapa-siapa. Sama semuanya tuh aku mau aku jadiin temen. Iya, tapi pasti ada satu. Atau jaga hubungan baik. Iya, pasti ada satu. Nggak ada satu. Waktu itu. Dari 4 Vincent nomor berapa waktu itu? Nggak ada nomor-nomoran. Aku sama semuanya juga jalan bareng. Terus iya, tapi kan pasti ada yang nggak ada. Soalnya aku nggak ada niatan mau pacaran gitu. Oh, jadi semuanya tuh temen, hai. Yang gitu. paling nyaman deh, bukan Vincent kan? Awalnya. Enggak. Aku nggak ada yang nggak ada yang aku nomor 1, nomor 2 kan bahkan nggak ada. Nyaman. Nggak ada. Nggak ada. Oh nyaman ya Vincent kayaknya. Oh, masa? Enggak juga sih. Gak mau dibuka nih. Gak mau dibuka. Seingat aku, iya, baik. momen itu, iya. aku sama sekali nggak mikirin buat pacaran. Iya, sama itu aku udah paham. Iya. Coba kan ada yang deketin nih. Iya. Ngajak jalan. Iya. Kamu kan membuka. Ya aku jalan-jalan aja namanya cewek single. Benar, as a friend. Iya. Tapi kan pada saat kita jalan sebagai teman, ada yang kita nyaman, ada yang kan tidak. Kalau tidak nyaman kan tidak mungkin kita mau jalan sama dia, ya kan? Baiklah, ya kan? Pasti kan awalnya bukan Vincent, toh. Iya dong. Berproses. Sampai akhirnya Vincent. Betul. Kenapa Vincent akhirnya bisa menang dari 4 orang ini? Nah, itu karena dia gigih gitu. Dia kekeh. Apa kekehnya ini belum dapet aku? Pertama ngegas gue lama-lama. Dompet. Dompetnya bagus ya. Dompetnya merek apa? Pertama gara-gara El Barak paling nyaman sama Vincent. Oke, itu satu hal. Poin tuh. Terus Kedua. udah gitu kegigihan dia tuh bikin aku goyah. Hal tergigih apa sih? Padahal aku tuh waktu itu sama sekali nggak mau pacaran. Aku nggak mau mulai hubungan baru tuh sama sekali nggak mau. Iya, tapi goyah tuh apa gitu? Maksudnya dia nongkrong depan rumahmu terus gitu nyanyi-nyanyi, bawa bunga atau tanam bunga biar banyak gitu. Apa gigi kayak mana? Giginya tuh kayak padahal tuh aku lagi
misalnya lagi di sama cowok ini. Oh baik, ini dia. Woohoo, I got the point. Terus Lanjut. ada di Ubud. Yes. Terus dia nyamperin aku gitu. Dia nggak ngerasa minder sama cowok itu. Tahu tuh kenapa nggak minder? Iya, nanti kita tanya. Terus kemudian. Terus aku tuh seneng aja gitu ketika dia Dia datang seneng. gitu. Terus kayak ya udah kayak seneng aja gitu. Iya. Gigihan dia. Oke. Itu kayak represent diri kamu nggak sih? Kan kamu cerita tadi di awal. Eh, You fight for it. iya. And you like a person pasti yang similar sama kamu. iya kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi aku tuh emang orangnya tuh kalau udah cinta-cinta ibarat kata bucin ya. Iya. Iya, Vincent juga gitu. Iya. Iya kan? Iya. Ternyata enggak lagi. Itu kita nggak tahu, nanti lihat perjalanan ya. Iya. Terus pada saat dia ke Ubud itu kamu awkward nggak? Kan ini ada 2 laki-laki ya, maksudnya teman. 3 bahkan. Ada 3 teman di situ ya. Nah, kamu gimana ngeladeninnya? Aku ladenin Vincent doang. Yang lain? Ngobrol tapi biasa aja gitu. Karena aku seneng dia datang Tapi gitu. mereka ngerasa nggak sih? Ngerasa sih kayaknya. Mereka ngomong nggak sih? Nggak tahu deh kalau di belakang aku. Di depan kamu kayak Enggak. kemarin kok gini sih? Tapi gitu. agak awkward aja. Dia jadi awkward ya. Iya. Terus ketika Vincent datang bertiga, yang 2 cabut mundur nggak setelah saat itu atau mereka juga coba untuk Masih sih. masih ya? Ya, sampai akhirnya kita pacaran lah baru. Oh baru mereka dan kamu membatasi diri. Iya, pasti. Oh itu salah satu bentuk dari kegigihan Vincent. Iya. Oh, Oke, Gitu. memang kalau laki-laki kalau mau serius emang beda sih. Iya, gitu. Jadi buat para wanita kalau laki-laki mau serius pasti biarkan laki-laki itu bekerja. Iya, tapi kan ada 2 hal nih. Apa? Laki-laki kadang-kadang dia gigih. Mm-mm. Ada 2 orientasi, satu serius, satu main-main. Iya. Nah, kamu waktu itu sempat mikir nggak kalau Vincent itu dengan seriusnya dia mau cari sesuatu? Iya, itu yang pertama. Itu yang pertama ada di benak aku. Apa Wah, itu? dia pasti mau main-main Mau doang main-main ini. doang deh ya. Terus kemudian apa yang membuat kamu Ya, aku berpikir bahwa oke, kalau mau buka pintu sama dia, ya kamu harus siap untuk main-main juga gitu. oh baik, so the game on. Tapi kalian nikah dalam hitungan bulan loh. Iya. Berarti main-mainnya ini ya, cepet ya main caturnya nih ya. Ternyata dia nggak main-main. Iya, awalnya kan akhirnya seru-seruan. Nah kemudian akhirnya apa yang membuat gearnya masuk? Dieng. Jadi tuh aku pernah nanya, kenapa sih? Terus soalnya tuh dia cerita sama aku 4 tahun yang lalu itu, dia pernah ngeliat aku di Trans TV. Waktu itu aku lagi jalan keluar sama Ayu Oke. Ayu Ting Ting. Oh dia ini My Trip My Venture Kayaknya dulu. tuh dia baru datang sama Bu Jess tuh. Oh lagi baru mau ya? Iya, jadi kita berpapasan, tapi aku nggak lihat dia lihat aku. Terus udah gitu, dia nanya sama Bu Jess, itu siapa? Oh itu Jessica Iskandar, tapi dia udah punya pacar, udah jangan Diganggu. lihat dia gitu. Oh gitu. Terus pas ke kantor Bu Jess, dia nanya lagi, Bu Jess, itu Jessica, emang pacarnya kayak gitu-gitu lah pokoknya Iya nanya dia mau gitu. cari tahu. Terus kata Bu Jess, kenapa sih mau disalamin? Iya deh salamin gitu. Terus salamin tuh ke aku, tapi waktu itu aku nggak bales. Ya lo ngapain lah? Iya iyalah gitu. Kamu Terus- kan lagi ada komitmen, ada jalan sendiri. Terus udah gitu, Vincent bilang sama aku, dia tuh hari itu tuh dia berikrar gitu. Dia bilang, ya Tuhan, apa ya, pokoknya intinya meskipun dia sekarang udah punya jodoh, biarin dia bahagia. Tapi kalau dia sekalinya nggak bahagia sama jodohnya dia, dan dia kembali single lagi, biarkan aku jadi orang pertama yang membahagiakan dia. Gitu. Ih, itu Vincent. Dan 4 tahun kemudian kita ketemu. Vincent yang takut ular itu. Gitu. Itu cerita gila ya dan Iya. ternyata itu berkesinambungan 4 tahun kemudian kamu bisa ketemu lewat Iya, Bastian, lewat lagi mau Bastian. sunset Iya. dengan kegigihan dia. Oke lah, one last question sebenarnya. Yang gue pengen tahu, ketika kamu akhirnya nerima lamaran, itu disetting nggak sih? Maksudnya dia buka cincin itu atau emang tiba-tiba dadakan dia datang without any plan? Atau memang sudah ada momen itu terjadi sebelumnya and then di-create lagi Enggak. untuk sebatas exposure? Itu
surprise, beneran surprise. Beneran surprise. Jadi tuh aku beneran gak tahu, nggak ada ide di hari itu sama sekali gitu. Jadi itu aku lagi photoshoot, terus fotografernya bilang, oke sekarang kita ambil bagian belakang ya, gitu. Terus aku nengok ke situ, terus tiba-tiba nggak lama balik Jazz gitu, dipanggil Jazz, baru aku balik. Dia udah on his knee asking me. Oh, dia kerja sama sama fotografer Iya, itu. dia kerja sama fotografer, sama El Barak gitu. El Barak ikut kerja sama. Iya. And then dia buka cincin. Iya. Terus apa di kepala kamu saat itu? Oh my God, is this really gitu, kayak ini benar-benar terjadi gitu, kayak gimana ya, kayak surprise. Kenapa kamu bisa tiba-tiba say yes gitu? Apa-apa? Emang udah dari kepala kamu sebelumnya udah berpikir bahwa kalau dia ngelamar gue, I'm gonna say yes? Atau tiba-tiba saat itu kamu say yes? Enggak, aku di dalam kepala aku udah, kalau dia ngelamar aku akan jawab iya. Gitu. Oke. Iya. That's great story. Kita mau ngobrol dulu sama suaminya. Boleh. Ya. Boleh ya? Iya. Iya, suaminya jangan lupa suruh minum Blackmores. Oh iya dong. Biar sehat dia walafiat ya. Boleh ya izin ya? Boleh. Ya, aku keluar. kamu boleh ke rumah sebelah untuk bertamu ya. Okay. Thank you so much. Terima kasih. Kita tos dulu. Cheers. Happy life, happy marriage.